Bapak Kajari Badung. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Sutrisno Margi Utomo. Kawan-kawan berbekal BPD, beliau bisa kita minta pendapat hukum, pendampingan hukum, bahkan Kajari Badung sudah memiliki klinik bantuan hukum. Jadi kawan-kawan yang ada di desa, berbekal maupun BPD dan perangkat desa, silakan komunikasi dengan beliau. Karena Badung sampai saat sekarang ini perlu kami sampaikan bahwa dari semua kabupaten se-Indonesia, kita sekarang diadu oleh KPKRI dari capaian-capaian MCP dan seterusnya termasuk SPI. Kita sekarang lagi disandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro. Astungkara, Badung hebat dan Badung juara. Forum koordinasi pimpin daerah Kabupaten Badung yang kami hormati, Bapak Ketua DPD Badung, Bapak Sekda beserta dengan perangkat daerah Kabupaten Badung yang saya hormati, Ketua Organisasi Kewanitaan Ibu Seniasih Giri Praste, para perbekal perangkat desa, dan lebih terus lagi saudara-saudara saya BPD se-Kabupaten Badung yang kita cintai bersama. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, untuk juara 1 saya kasih lagi insentif desa 2 miliar. Juara 2 1,5 miliar. Juara 3 1 miliar. Juara harapan 1 750, juara harapan 2 500. Bang penggang nas deh Pak Sekda. Mikir ngujang kan ya. Dan saya berkomitmen untuk ini. Karena memang di pusat ada kategori desa sangat tertinggal. Ada kategori desa terpencil. Ada desa tertinggal. Ada desa maju. Ada desa berkembang dan ada desa yang berdikari. Artinya desa yang berdiri di atas kakinya sendiri. Kalau itu terwujud dengan baik, Astungkara Kabupaten Badung menjadi kabupaten mandiri. BPD pidankan man wahaduo lah nih. Ada telu segitu nih. Setelah itu anggota kan 4,5, ketua kan mah 5 semenah gitu. Dan saya pastikan naik 100% 2025 mulai Januari. Pang bien yang ngatang pengangne Pak Sekda. Kengujang kan jadi menek napitan ajin bahasa. Gak semenek napitan. Yang gajah tetap kan sing kewah banyen. Tapi yang nunaskan semton BPD sang sami koordinasi yang bersinergi sarang perbekal semangatnya. Kompak mau desa nge, kayak 2024 yang ditulung-tulungan nyaman nge, buat tangan kita semua. Tes malu pok nih, BPD perbekal ingat apa sih tagline lagi di Praste? Semangat ya, woi, 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 buat tangan kita semua. Saya harus melakukan program. Mungkin ini adalah salah satu open mind. Open mind ini adalah di atas out of the box. Keluar dari zona nyaman, tetapi jangan melanggar aturan. Kenapa saya berani untuk itu? Karena saya selalu mendapatkan pendampingan hukum dan pendapat hukum oleh Bapak Kajari Badung. Tinggal Astungkara kita targetkan hari ini teman-teman semua, saya sampaikan sedikit bahwa
kami sekarang melakukan komunikasi yang bersinergi betul-betul dengan imigrasi. Begitu juga dengan Angkasa Pura. Kemarin itu sampai bulan Maret 15 itu kunjungan wisatawan internasional sudah 1,7 juta jiwa. Itu didominasi oleh Australia, yang pertama 400.000 lebih, dan yang kedua India, yang ketiga Cina, Amerika, Ukraina, dan Rusia, dan seterusnya. Hitungan saya kali 4 itu bisa lebih dari 7 juta jiwa wisatawan internasional. Belum domestik. Astungkara target untuk pajak hotel dan restoran PAD kita tercapai untuk kesejahteraan Krama Badung kita cintai bersama. Belum lagi Elon Musk, kami sudah koordinasi dan kami sudah siap Badung pertama. Teman-teman desa, apalagi teman-teman sudah melaksanakan desa digital. Ketika ini kita putuskan, kita rumuskan, kita selesaikan di tahun 2024 ini, dan Astungkara, alhamdulillah nanti ke depan kita sudah bisa yang pertama di Bali, yang pertama mungkin di Indonesia, kita tidak ada lagi kabel listrik, fiber optik, atau kabel yang lain. Kita menggunakan Starlink. Dan saya pastikan untuk Krama Badung gratis internet. Aman. Memang sekarang lagi ada tarik ulur. Pak, kalau Starlink berarti saya rugi dong. Kabel fiber optik saya, Telkomsel dan lain sebagainya. Karena kita kan dari awal berprinsip estetika, keindahan, keaslian kita jaga. Maka modernisasi kan kita ke bawah. Itu. Ini teman-teman semua. Dan sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman desa, ingat 3 hal. 1 adalah potensi desa. Yang kedua adalah infrastruktur desa. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Saya pikir teman-teman udah gampang sekali untuk urusan masalah sumber daya manusia. Silahkan dikembangkan, silahkan maju. Karena ketika Bapak Presiden mengatakan membangun Indonesia dari pinggiran, artinya apa desa? Ketika beliau mengatakan membangun desa, kita balik membangun desa. Desa membangun. Itulah yang harus kita lakukan teman-teman semua. Dan saya yakin dan percaya dengan semangat gotong royong ini, artinya apa? Giri praste menggotong, teman-teman semua meroyong. Siap? Siap? Masalah riak-riak kecil di bawah tidak masalah. Asana-asana, saya mengiring nyaman dulu gitu. Untuk perbekal dan BPD semua, cintaku tak terbatas waktu. Jadi, sekali lagi, teman-teman perbekal terutama, dan kalian sudah saya jadikan role model, contoh, dan kekompakan, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Ini kalian sudah dijadikan role model. Silakan nanti komunikasikan dengan baik, apalagi untuk urusan bedah rumah. Di tahun ini kita sudah penuhi semua komunikasi baik dengan Perkim. Karena saya contohkan dari 139 kepala desa di Buleleng, hanya 1 sembilan yang tidak melakukan program, karena kami juga ingin membantu desa yang ada di wilayah Kabupaten Badung ini, di Bali ini termasuk yang ada di Kelungkung, termasuk ada Taban dan seterusnya. Kita punya program 1 desa 1 miliar. Ini memotivasi. Harapan tiang teman-teman ketua forum dan teman-teman perbekal komunikasi dengan baik. Karena membangun dengan gotong royong ini, saya kira cepat bisa. Dan semoga nanti sebelum berakhir bulan September ini, Bapak Presiden agenda di Bali, terutama di Belok Sidang. Perbekal Belok Sidang hadir nggak sekarang? Hadir ya? Oke, tepuk tangan untuk beliau. Nanti kita akan jadi tuan rumah untuk peresmian Bendungan Sidang. Saya dari tahun 2017 dengan Bapak Perbekal Bade Rumawan, 2017 ini sudah ada program yang dilakukan oleh pusat melalui Bapak Basuki, dan waktu itu Balai Sungai Bali Penida itu Pak Erlangga.
Bahkan Pak Erlangga dengan keberhasilan ini langsung dia dipromosikan ke pusat. Maka 2017 ini kehebatan kita apa? 2017 sampai 2018 pembebasan lahan Rp1.000 pun tidak ada yang bayar. Coba itu semangat kita bersama. Dan kemarin ketika ada pandemi COVID memang ada stuck, ada berhenti sebentar. Dan Astungkara ketika diresmikan nanti Agustus atau September ini, karena kita Kabupaten Badung mendapatkan paling rendah itu adalah 500 liter per detik air bersih. Denpasar 750.000 liter per detik, 750 liter per detik, Tabanan 200 liter per detik, Gianyar itu 300 liter per detik. Dan saya pastikan untuk yang 500 liter per detik lebih ini, kami akan penuhi kebutuhan air minum, air bersih yang ada di Badung Selatan. Badung Utara harus mendukung. Nak irago menyamo, sebenarnya gitu. Betul apa tidak? Kita harus menentukan sikap ini, teman-teman. Dan saya yakin dan percaya dengan sampai sekarang saya sudah menghitung, terutama terhadap APBDes. Saya sampaikan pesan kepada kawan-kawan semua, BPD, Berbekal dan Sekdes perangkat desa, komunikasi baik dengan inspektorat. Dan kami hari ini pun kemarin saya ada dialog alternatif, dialog interaktif dengan TPRI bersama dengan KPK RI, dan nanti jam 1 juga kami juga ada pemaparan lagi dengan KPK RI. Maka kami sudah sampaikan, kami menginginkan nanti dari 46 desa dan 16 kelurahan ini harus semua SETI, zona integritas. Semua 6 kecamatan SETI, zona integritas. 38 OPD kami di Badung ini SETI, zona integritas. Maka Kabupaten Badung, zona integritas. Kalau ini bisa wujudkan dengan baik, maka dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, maka di situ akan terwujud Indonesia yang sejati-jatinya Indonesia Raya. Itulah yang harus kita tanamkan untuk kita semua, yang kira teman-teman sudah paham sekali. Dan saya terima kasih jika akses APBDes itu sudah berjalan dengan baik. Bahkan kita bisa mengecek APBDes daripada teman-teman di desa itu melalui link desa masing-masing. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan hari ini, bahwa kita di Kabupaten Badung sekarang sudah tahapan pembahasan RPJP Kabupaten Badung. Rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung 2025-2045. Artinya, saya yang buat ini, karena RPJP Badung kemarin 2005 sampai 2025. 1 tahun sebelum berakhir daripada Bupati, Wakil Bupati, itu ada kesempatan untuk membuat RPJP. Maksud saya, 46 desa, 1 pun tidak boleh melenceng daripada RPJP Badung. Kita harus selaras. Siap? Yen bani sing siap, siap-siap masuk ke tempat khusus. Ke ruang prodeo bani. Bani. Dan nge, yang sing bani masih pakai gitu-gitu nge. Selaraskan silakan di Ketua Forum, Pak Budi Argawo, Pak Mang, lakukan ini dengan baik. Komunikasi dengan desa. Yen boyorin pengkung, pang, batu, lab-lab, sidang lebang. Jamin ngamar ngelentang gitu. Ketegasan itu penting untuk rakyat kita bersama. Nyang desa hebat-hebat di Badung, nyen orang, hebat. Nyen sebenarnya hebat, kan nyoman orang hebat di pusat. Dan ini juga kami fokus, nah untuk di bulan Juli ini kita sudah komunikasi yang bersinergi dengan Bali Sungai, Bali Penida. Maka kawasan bentangan pantai yang ada di Badung ini kita awali dari Kute. Kami sudah komunikasi bagus dengan Bali Sungai, Bali Penida. Itu akan ada penambahan sempadan pantai
lagi 35 meter. Sehingga destinasi wisata kita akan pulihkan, termasuk juga kita akan melaksanakan normalisasi terhadap kawasan abrasi yang ada di Badung ini. Nanti yang pastikan dengan pelebaran lagi 30 meter ke dalam, dengan menggunakan pasir putih, ternyata 4 arus laut yang kita miliki, terutama ini yang betul-betul kami mendapatkan koordinasi dengan Balawista kita, dan kemarin juga ada beberapa stopover, ternyata pasir ini sudah ditarik ke palung laut. Dan di bibir palung laut ini memang itu ada dekat dengan kita di Jimbaran. Maka kami usulkan dijadikan pertimbangan, itu akan diambil untuk kita semua. Sehingga betul-betul pantai kita ini akan menjadi lebih indah, lebih asri, dan mampu akan menarik wisatawan. Khawatir saya apa kawan-kawan semua? Khawatir saya nilai dolar meningkat. Rupiah kita menurun. Jani ke 16,4 atau 16,3. Kalau nilai itu masih ke angka 17, kekujang harganya onyang nih. Apalagi masuk ke angka dolar itu 18 coba. Itulah maka saya harus bergerak terus untuk kepentingan teman-teman yang terutama yang ada bekerja untuk mendapatkan insentif ini. Dan saya meyakini kalau itu pun terjadi, karena kita daerah pariwisata, mungkin dampaknya tidak keras dan kita bahkan Iraga bisa untung nih. Kita bisa untung terjadi. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak ada pariwisata? Karena kita akan berbicara tentang dolar. Mereka, saudara-saudara kita yang ada di luar Bali misalkan, di luar Badung misalkan, kan susah. Mudah-mudahan tidak terjadi krisis moneter. Yang kedua lagi, yang kita khawatirkan ini kan lebih parah daripada krisis moneter yang ada kemarin itu. Itulah maka teman-teman perbekal BPD, perangkat desa, jaga kekompakan, komunikasi yang bersinergi, jaga masyarakatnya dengan baik. Saya pasti akan berbuat yang amat paling baik untuk kepentingan kita bersama. Dan persoalan-persoalan tadi kemungkinan kita harus jaga dengan baik. Oleh karena itu, kepada kawan-kawan Tiang yang sebagai tokoh-tokoh yang ada di desa, yang ada di Banjar, mari kita lakukan ini dengan baik untuk menjaga kawasan kita. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada Desa Kutuh karena kami mendapatkan informasi kemarin, dan setelah hari ini kita dengan KPK lagi, dan nanti Desa Kutuh akan dijadikan tempat kembali untuk melaksanakan presentasi penilaian terhadap desa. Tangan untuk Desa Kutuh. Teman-teman semua, cara kita gampang. Kalau urusan kalian semeton, sami, nanti ada program untuk studi banding ke luar negeri, silakan kita akan upayakan buatkan itu. Tetapi silakan teman-teman melalui forum, yuk kita mainlah sekali ke ini, ajak perangkatnya ke Kutuh. Tata kelola yang baik. Sama ketika saya berpikir tentang Bandung ini, bagaimana Bandung harus jadi clean government, good governance. Maka the right man on the right place ini kita tonjolkan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mudah, berat, tapi kita harus mampu. Saya kira hal-hal seperti ini, sama juga kemarin saya lihat itu ada kunjungan Bupati 2 kemarin sama 2 hari yang lalu itu yang ada di Punggul. Ternyata para bupati ini juga menginginkan bagaimana smart village berjalan. Tepuk tangan ke Desa Punggul. Saya tuh harus subjektif, teman-teman. Dan saya hitung dan saya nilai itu semua. Maka segala bentuk kebutuhan fasilitas umum, baik itu Balai Banjar, Wantila, dan sebagainya, pasti saya akan bantu. Ini. Karena, dan saya sampaikan sekarang kepada para perbekal dan BPD perangkat desa, bahwa program kita di Badung untuk UMKM, kami sudah menyepakati dengan BPD Bali, kalau ada warga kita yang ada di Badung ini, yang sudah memiliki usaha UMKM, usaha ekonomi mikro menengah, atau ekonomi mikro kecil, itu boleh pinjam uang di BPD Bali. Pinjam uang di BPD Bali, bunganya dibayar oleh pemerintah Kabupaten Badung.
Yang gitu asana, sing sayang Pak Giri kan semeton sama Samia. Sayang nabitan. Mentiang sayang semeton sayang nasi zaman nge. I love you bro. Niki semeton sami. Hal-hal yang sepele. Yang penting tiang ide perbekal dan dogan stres. Santai aja, santai. Nikmati. Karena and stres berat. Maka kita harus tunjukkan rasa happy. Dan tiang terima kasih juga pada seluruh perbekal semua. Karena pada saat kemarin ketika perayaan bulan Bung Karno sampai perbekal menjadi satu grup kecak pelaksanaan kegiatan di Blitar. Dan kami pantau dan kita lihat videonya, bahkan warga sekitar, bahkan dari luar, bahkan umat-umat muslim ikut menonton kecak perbekal. Mungkin ini pebalik gede-gede pasang perbekal. Niki, terima kasih. Jadi itu adalah wujud daripada kolaborasi kita. Apapun yang terjadi hari ini, yang dimaksud dengan the founding fathers, Bapak dari bangsa ya Soekarno-Hatta. Dan saya kagumnya dulu itu kepada the founding fathers kita, dari bangsa. Bung Karno ketika Amerika menginginkan Freeport, beliau tidak mau. Jangan Freeport itu diambil. Kalau kamu mau, yuk kita kerjasama buat rakyat saya bahagia. Akhirnya apa? Digulingkan. Coba. Bahkan saya heran ketika diambil alih waktu itu Freeport, emas dan bahan-bahan yang nilai ekonomisnya tinggi itu, tahu nggak pajaknya? Bayarnya pajak tanah. Tuh. Itulah maka saya ingatkan kepada teman-teman perbekal, tanpa teman-teman perbekal siapa lagi yang akan membangun desanya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk TPS 3R, ingatkan ini, tolong. Karena satu TPS 3R itu kalau perbekal akan merekrut pegawai Molas, Dasel, kan yang Badung aja. Contoh Serangsari kalau nggak salah seperti itu. Niki. Sehingga kan ada anak-anak kita bekerja di situ juga, dan desa bersih. Kan begitu. Niki yang sampaikan kepada teman-teman semua, mengingat waktu Niki. Menimbang isi perut, jam roras. Maka hari ini sekali lagi saya terima kasih dan semoga kawan-kawan perbekal dan BPD semua bisa mencermati dan bisa menjalankan hikmah apa yang saya sampaikan tadi. Dan saya percaya karena kalian semeton sami niki adalah merupakan kalian tokoh yang memiliki sumber daya mumpuni. Oleh karena itu selamat berjuang, bekerjalah dengan hati. 1, bekerja dengan hati. 2, bekerja sepenuh hati. Dan 3, bekerja berhati-hati. Dan semoga desa Bapak Ibu sekalian akan tambah maju. Dan ke depan nanti masyarakat akan menjadi sejahtera dan bahagia. Makasih, terima kasih. Ibisanya tiang kecanggu, ngajak loh nyoman ke pasir. Yen mula saja tiang kegugu, mohon tepuk tangan dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Om Santi Santi Santi.